Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amelia Nur Afifah, mahasiswa Institut Agama Islam Syarifuddin dari Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 3D. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Model dan Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Dr. Ahmad Ihwanul Mutakin, MPDI, dengan judul Teori Kognitivisme dan Humanisme. Yang pertama yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme atau kognitif lebih menekankan pada belajar merupakan suatu proses yang terjadi dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat dari proses interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh suatu perubahan dalam bentuk pengetahuan, pemahaman, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Belajar kognitif, ciri khasnya terletak dalam belajar, memperoleh dan mempergunakan bentuk-bentuk representatif yang mewakili objek-objek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang semuanya merupakan suatu yang bersifat mental. Misalnya, seseorang menceritakan pengalamannya selama mengadakan perjalanan ke luar negeri setelah kembali ke negerinya sendiri. Berikut pembelajaran kognitivisme menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Jean Piaget. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik. Artinya, proses yang didasarkan atas mekanisme biologis dari perkembangan sistem syaraf. Semakin bertambah umur seseorang, makin kompleks susunan sel syarafnya dan makin meningkat pula kemampuannya. Sehingga ketika dewasa, seseorang akan mengalami adaptasi biologis dengan lingkungannya yang menyebabkan adanya perubahan-perubahan kualitatif di dalam struktur kognitifnya. Yang kedua yaitu Jerome Bruner. Menurut Bruner, untuk mengajarkan sesuatu tidak usah menunggu sampai anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang penting, bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka dapat diberikan padanya. Dengan kata lain, perkembangan kognitif seseorang dapat ditingkatkan dengan jalan mengatur bahan yang akan dipelajari dan menyajikannya sesuai dengan tingkat perkembangannya. Penerapan teori Bruner yang terkenal dalam dunia pendidikan adalah kurikulum spiral, di mana materi pelajaran yang sama dapat diberikan mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, tetapi disesuaikan dengan tingkat perkembangan kognitif mereka. Artinya, menuntut adanya pengulangan-pengulangan. Cara yang belajar yang terbaik, menurut Bruner, ini adalah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif, kemudian dapat dihasilkan suatu kesimpulan, yaitu free discovery learning. Dengan kata lain, belajar dengan menemukan. Yang ketiga yaitu Ausubel. Menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa. Dengan demikian, akan mempengaruhi pengaturan kemampuan belajar siswa. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Advanced Organizer memberikan 3 manfaat, yaitu yang pertama, menyediakan suatu kerangka konseptual untuk materi yang akan dipelajari. Yang kedua, berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara
yang sedang dipelajari dan yang akan dipelajari. Yang ketiga, dapat membantu siswa untuk memahami bahan belajar secara lebih mudah. Pada implementasi proses belajar mengajar di sekolah, bentuk penerapan teori kognitif adalah guru ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Ada juga yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Yang kedua yaitu teori humanisme. Pada dasarnya, teori belajar humanisme atau humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang memanusiakan manusia. Pembelajaran hendaknya dipusatkan pada pribadi seseorang atau siswa. Teori ini menekankan pada pendidikan yang berfokus pada bagaimana menghasilkan sesuatu yang efektif, bagaimana belajar yang bisa meningkatkan kreativitas dan memanfaatkan potensi yang ada pada seseorang. Teori humanistik ini muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap teori belajar sebelumnya, yaitu teori behavioristik yang dianggap terlalu kaku, pasif, bahkan penurut ketika menggambarkan manusia. Teori humanisme menurut beberapa ahli. Yang pertama, Arthur Combs. Menurut seseorang pendidik dan psikolog asal Ohio ini, pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang dapat dilakukan di mana saja dan dapat menghasilkan sesuatu bagi diri seseorang. Baginya, seorang pendidik tidak diperbolehkan memaksa seseorang untuk mempelajari sesuatu yang tidak disukainya. Yang kedua, ada Abraham Maslow. Menurut Abraham Maslow, hal penting dalam pembelajaran adalah proses untuk mengenal diri sendiri dengan baik. Bagaimana kita menjadi diri sendiri dalam prosesnya dan menemukan potensi diri yang bisa kita kembangkan. Yang ketiga yaitu Carl Rogers. Menurut Carl Rogers, pembelajaran merupakan proses untuk saling memahami antara guru dan murid, hingga guru tahu apa yang dibutuhkan oleh muridnya tanpa paksaan ataupun ketidaksepahaman antara keduanya, sehingga bisa dijadikan pembelajaran sebagai pengalaman seseorang dalam proses. Berikut ini contoh pengaplikasian teori humanisme. Yang pertama yaitu memperhatikan dan memberikan motivasi belajar pada peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan penjelasan kembali apabila ada peserta didik yang belum paham. Yang ketiga, mampu memahami karakter dari setiap peserta didik. Yang keempat, menyediakan fasilitas dan sumber belajar, baik buku, media visual maupun audio. Yang kelima, tetap menjalin komunikasi yang baik dengan peserta didik supaya kondisi pembelajaran tetap terkontrol. Yang keenam, memberikan dorongan untuk peserta didik agar lebih peka dan kreatif. Yang ketujuh, memastikan suasana belajar tetap kondusif. Yang kedelapan, memacu keaktifan tiap peserta didik. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.